Kedekatan Virgon Tambunan dengan pesinetron Kia Putri tengah menjadi perbincangan publik. Meski keduanya sempat menepis ihwal adanya jalinan cinta, namun dari sebuah video yang beredar di jejaring maya, warganet menduga jika keduanya benar-benar memiliki relasi spesial. Sayangnya, hubungan itu terjalin ketika Virgon masih berstatus sebagai suami Inara Rusli dan sidang perceraiannya masih bergulir. Dugaan seringnya jalan bersama itu tentu saja sampai ke telinga Inara. Lantas benarkah Inara sempat menyindir Virgon soal kedekatannya dengan Kia? Jelas dong, harus ketok palu dulu lah minimal. Jangan tiba-tiba jalan sama yang baru, ya kan? Kenapa tuh Kak? Emang ada pengalaman? Oh iya, bahaya soalnya kalau kayak gitu kan, karena ikatannya masih, kalau secara negara masih suami istri. Kalau misalkan ketahuan jalan berdua, apalagi sampai ketahuan serum kan, waduh itu bisa digerebek sama Satpol PP. Ya nggak tahu sih, wallahu alam ya, saran saya jangan sampai kepergok sama warga. Kelar juga belum urusannya kan, kelar urusan kan gitu. Jadi saya bilang kemarin kan, emang bener sih ada di Instagram tuh, tentu boleh nggak aku kenal sama Virgon gitu, banyak gitu. Tapi kan mereka kan tahu, kenapa bilang Virgon udah punya pacar? Kalau udah punya pacar mah tunggu dulu kelar lah itunya. Yang lain-lainnya itu udah siap, udah cerai resmi apa ya monggo kan gitu. Kalau sekarang emang dia nggak punya otak apa? Saya sih berharapnya kayak gitu ya, soalnya saya bilang juga no ya bang, 3 tahun ini jangan dulu. Urus dulu karirmu, bersihin dulu anak-anakmu bagaimana gitu kan, karena kan nanti saya takut jadi kayak saya. Jelas pokoknya aku nggak ada masalah sama kakak, aku nggak ada masalah sama Virgon. Kakak juga tahu aku, abang Virgon juga dulu jodohin aku, kakak tahu segala macam. Jadi aku nggak ada urusan apapun. Bapak mertua selalu mendoakan ingin kalian rujuk. Seperti apa komentar? Ya, Inara khawatir jika Virgon bakal digerebek oleh petugas jika melakukan hal-hal yang di luar batas lantaran belum sah sebagai suami istri. Lain halnya dengan Inara yang memilih untuk tetap sendiri meski banyak lelaki yang mengantri. Inara lebih memilih untuk fokus pada perceraian dan memenangkan hak asuh ketiga anaknya ketimbang harus mencari pasangan baru sebagai pengganti Virgon. Kalau bicara pendamping mesti buka audisi dulu ya, karena banyak banget nih yang akan menyoroti ya kan, banyak banget yang akan bantu mensortir. Sudah ada belum Kak? Karena belajar dari pengalaman yang lalu, jadi banyak orang-orang di sekeliling aku yang emang peduli sama aku, yang sayang sama aku dan anak-anak. Mereka lebih concern gitu loh untuk calon aku ke depannya ini siapa gitu, orangnya seperti apa. Jadi ya pasti akan ada semacam audisi kali. Kalau itu aku serahin aja lah ke Allah, mau dapet jodohnya dia backgroundnya pengusaha kah, atau artis, atau musisi Roma nggak sama musisi Kak? wallahu alam lah, itu terserah Allah aja, karena kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan gitu. Mungkin lah kalau dekat dalam waktu sekarang orang ketok palu aja kan belum. Pastinya dia nggak berpikir ke arah situ jauh-jauh. Dia lagi fokus gimana caranya anak-anak supaya jatuh hak asuhnya ke tangan dia. Itu lebih fokus ke situ. Dan dia lagi fokus juga cari duit, bangun lagi gitu kan. Karena kan ada yang dibagi kayak apa permintaan ABCD, gono gini dan lain sebagainya. Jadi dia lebih nguatin pondasi. Nanti kalau udah beli rumah lagi gitu, kalau udah anak-anak udah jelas jatuhnya ke tangan siapa, udah normal lagi, baru mikirin hal-hal yang itu pun masih jauh ya. Dia juga kayaknya agak-agak trauma, jadi butuh waktu lah. Hoak atau apa sih kalau yang bikin orang mau numpang tenar apa sih namanya? Bukan pansos, apa bilangnya bikin gimmick lah. Settingan. Kita nggak tahu. Bukan saya yang ngomong ya. Kita nggak tahu itu beneran atau gimmick. Kita tunggu aja mereka yang berproses. Kalau mereka yang pacaran, kok kita ribet sih? Wajar jika Inara mengatakan hal itu kepada Virgon, apalagi ini menyangkut anak-anaknya yang masih kecil.
Tentu saja hal ini bakal berpengaruh buruk kepada anak-anak mereka nantinya. Jika kelakuan Virgon terus seperti itu, Inara Hakul yakin jika hak asuh bakal 100% jatuh kepadanya. Luruskan dulu, istilah serakah itu kan kalau kita ingin memiliki hak yang bukan hak kita. Tapi kan di sini yang jadi permasalahan yang aku gugat itu kan bukan hak aku ya, haknya anak-anak. Yang mana pada saat ini insya Allah seterusnya akan berada di bawah naungan aku kan. Jadi ya selama mereka sebagai anak-anak belum bisa bersuara untuk haknya mereka masing-masing, ya aku sebagai ibunya berhak lah untuk bisa menyuarakan haknya mereka. Ya semuanya aku serahkan aja, kita serahin aja ke Yang Mulia Hakim. Mudah-mudahan harapannya ya Hakim bisa menilai dari kacamata kebijaksanaan. Aku sebagai seorang kakak, aku berharap adik aku nanti dengan siapapun itu menemukan sosok yang keibuan gitu loh. Keibuan, dewasa, bisa bersikap bijak, adil, terus juga yang tidak boros soal keuangan, bisa menata kembali, bisa hidup lebih baik lagi gitu loh. Nikah itu gak sembarang loh ya, itu agung dan megah. Terus nanti cerai lagi gitu maksudnya. Aku kalau modelnya kayak begitu. Tapi anakku ini kan wataknya ada seperti aku ya. Jangan-jangan nanti seperti aku nggak nikah-nikah. Meski demikian, Inara tak bakal melarang atau membatasi untuk Virgon bertemu dan bisa bermain dengan anak-anaknya. Sampai kapanpun, Virgon adalah ayah dari ketiga anak-anaknya, meski status mereka sudah berpisah. Enggak lah, karena ya aku tahu lah, maksudnya itu kan haknya dia sebagai ayah kandung dari anak-anak kan. Dan aku sebagai seorang mukmin juga nggak mungkin lah aku zolim gitu, menzolimi hak-hak dia sebagai seorang ayah. Enggak sih, karena memang nggak ada masalah ini, memang dedinya kan juga sibuk kan, jadi jarang juga, maksudnya ada di rumah, sekalipun ada ya beliau menyempatkan diri untuk ngerjain lagu gitu di studio, jadi nggak juga sering-sering bisa cuddling sama anak-anak gitu, jadi ya bukan suatu hal yang baru juga lah buat mereka. Kasih sayang ibu memang tak lekang oleh waktu. Senakal-nakalnya anak, dipastikan sosok ibu bakal memaafkan dan bakal tetap berkorban demi sang buah hatinya. Sama halnya dengan yang viral baru-baru ini. Video yang beredar di jejaring maya itu memperlihatkan seorang ibu yang tengah menemui anaknya di kantor polisi. Ibu itu tak mampu membendung air matanya saat melihat anaknya berada di kantor polisi. Anak itu pun langsung memeluk kaki ibunya sambil menyesal. Namun yang mengiris hati adalah ketika sang ibu meluapkan rasa kecewa. Sebab sang anak melakukan hal buruk padahal ia sudah bekerja banting tulang untuk menghidupi anaknya. Itu seharusnya nggak perlu lah dia cerita-cerita kayak gitu, seharusnya layak ramai gitu, nggak perlu. Jadi menurut gua ya udah cukup dia sama keluarganya yang tahu tentang permasalahannya apa, tentang kehidupannya kayak gimana. Ya kalau dari bacaannya sih saya tonton tuh videonya, ada videonya juga kan, itu menurut saya ya ada rasa iba juga sih melihat ibunya itu bekerja keras, pontang-panting, membiayai anaknya, tapi anaknya malah foya-foya atau senang-senang sama teman-temannya. Ya, saya nggak tahu tuh, gue nggak tahu dia lagi ngapain sampai akhirnya dibawa ke kantor polisi. Tapi mungkin pasti dia menyalahi aturan, Ibu itu benar-benar mencurahkan semua kekesalannya kepada sang anak. Kerja kerasnya selama ini untuk mencukupi kebutuhan hidup, sedangkan sang anak justru bersenang-senang layaknya orang kaya. Mama kerja pagi,
Di rumah orang kamu enak-enakan, lepas senang-senang. Mau kepus-pusukan rumah orang kamu enak-enakan kayak orang kaya kelakuan kamu. Menurut gua kalau misalnya sudah sampai kena ke kantor polisi berarti kan sudah menyalahi aturan. Menurut gua dari pihak anak setidaknya kalaupun mau bersenang-senang atau mau apa itu lebih ingat sama keluarga sih. Jadi takutnya ntar keluarga malu atau apa. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kita bepergian, gua sebagai anak pun juga kalau misalnya bepergian atau mungkin bersenang-senang sama teman-teman atau apa, ya kalau bisa tidak ada berurusan sama kantor polisi itu, aduh jangan sampai deh. Yang paling menyayat hati adalah ketika sang ibu itu menutup nasihat kepada anaknya. Ibu itu mengancam jika sang anak akan merasakan hal lebih buruk jika sang ibu telah tiada. Sontak saja video itu pun dibanjiri komentar warganet. Ya, rasa sayang ibu begitu tulus, meski ia tahu anaknya melakukan perbuatan yang dinilai tak pantas. Doa seorang ibu mampu menembus langit. Jauhilah hal-hal yang negatif, seperti kayak misalnya narkoba atau minuman keras, yang pokoknya menyalahi aturan hukum, intinya jauhi aja lah.